Ya, silakan. Agak keras suaranya, agak keras, kurang kedengeran nih. Ya, sebagaimana pertanyaan kemarin, kita mohon penjelasannya tentang istilah dari witir, qiyamul lail, dan tarawih. Iya. Ada kan masyarakat awam belum mengenali, banyak yang belum kenal itu apa tarawih, apa itu. Iya. Makna khususnya kita mohon penjelasannya tentang perbedaan dari masing-masing. Ya, ya baik. Sebelum sampai kepada maksud dari istilah-istilah tersebut, terutama para santri ini harus betul-betul memiliki kepekaan bahasa dan jeli, ya, teliti. Setiap ada kalimat perlu diperhatikan apa arti secara bahasa dan dalam hal apa kalimat itu digunakan, yang disebut oleh para ulama makna istilahi, ya. Allah memerintahkan kepada kita untuk memanfaatkan malam hari demi kepentingan sholat, dan sholat di siang hari, di malam hari kan berdiri, ya. Tetapi untuk malam hari Allah gunakan dengan qumil lail illa qalila. Dan Rasul pun menegaskan man qama ramadhana. Padahal di siang hari juga salat itu berdiri. Tapi kenapa kalau malam disebut qiyamul lail salat itu, di siang hari kenapa enggak disebut qiyamun nahar? Kan sama-sama berdiri salat. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa salat di malam hari berdirinya itu mendominasi, artinya lama berdirinya. Oleh karena itu disebut qiyamul lail. Apabila kita berdiri di malam hari untuk sholat dan orang lain pada tidur, kita tidur enggak? Tidak tidur. Bahasa Arabnya tidak tidur, bahasa Qur'annya tidak tidur, itu tahajud. Tahajud itu artinya tidak tidur. Dalam bahasa Arab sering ditemukan satu kata ditambah satu huruf berubah makna berlawanan. Hajada artinya tidur, tahajjada artinya tidak tidur. Bahasa kita juga banyak yang begitu. Normal, abnormal, ya. Moral, immoral, amoral. Kemudian apalagi transitif, intransitif, kan berlawanan. Nah, demikian pula hajada tidur, tahajjada tidak tidur. Berarti setiap orang yang bangun di malam hari untuk sholat, entah di awal malam, di tengah malam, di akhir malam, boleh disebut tahajud secara bahasa. Jadi tahajud bukan cuma di akhir malam saja. Lebih-lebih lagi kalau ada orang yang berkata tahajud itu harus tidur dulu. Terus Rasulullah tanggal 27 puncaknya keutamaan sholat waktu itu dicapai oleh para sahabat. Semalam penuh Rasul nggak tahajud kalau gitu. Kan tanggal 27 Rasulullah sholatnya itu semalam penuh. Dari awal malam sampai akhir malam menjelang sahur sholat terus. Kalau tahajud harus tidur dulu, ya berarti Rasulullah kadang-kadang nggak tahajud. Lebih-lebih lagi sebagian sahabat ada yang bertugas menjaga keamanan, kan tidak tidur. Bagaimana bisa melaksanakan tahajud? Oleh karena itu maka tahajud tidak ada kaitan dengan tidur. Tahajud itu kaitannya dengan tidak tidur. Bukan habis tidur, tapi tidak tidur itu tahajud artinya. Nah, kemudian tarawih apa? Karena di malam hari melaksanakan sholat malamnya, tidak banyak kegiatan, nggak ada handphone yang bunyi, ya. Nggak ada ke kampus, nggak ada ke pasar, santai sholat, rileks, rehat. Rehat bahasa Arab kan tarwih. Banyak tarawih.
Jadi tarawih itu sholat yang berlangsung dengan rileks, dengan santai. Bila terburu-buru bukan tarawih. Nah, di kampung siapa yang sholatnya terburu-buru nih? Ngebut gitu. Itu bukan tarawih, walaupun dikasih nama tarawih. Tarawih itu adalah sholat dengan rileks, santai, itu tarawih namanya. Jadi kalau begitu, maka lakukan sholat di malam hari dengan berdiri lama-lama, namanya qiyamul lail. Enggak tidur dong, namanya tahajud. Laksanakan dengan rileks, tarawih. Nah gitu. Jumlahnya berapa? Terserah, yang penting ganjil. Bahasa Arabnya ganjil, witir. Ya. Suatu kekhususan ya Ustaz. Iya, jadi sholat malam hendaklah lakukan dengan ganjil. Nah, kapan mengganjilkannya? Terserah. Mau di awal malam, berarti nanti tidak mengganjilkan lagi karena sudah. Atau di awal malam enggak mau mengganjilkan, nanti aja di akhir, silahkan. Kalau memang tidak berjamaah atau sendiri-sendiri, bebas mau milih mengganjilkan kapan. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Jadi diulang, sholat di malam hari disebut sholatul lail. Karena berdirinya begitu lama disebut qiyamul lail. Meninggalkan atau tidak tidur disebut tahajud. Lakukan dengan santai, dengan rileks disebut tarawih. Jumlahnya perhatikan ganjil disebut witir. Kapan mewitirkan, mengganjilkannya? Bebas. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Jelas? Atau ada yang perlu diperjelas lagi? Ya, udah. Kalau jelas, seperti itulah. Makanya kalau begitu, maka silahkan jamaah yang sudah ikut sholat 11 rakaat di masjid atau 23 rakaat di masjid, mau sholat lagi di rumah, silahkan bebas. Angka rakaat berapa banyak terserah. Emang orang dulu ada enggak yang lebih dari 11? Banyak. Yang lebih dari 23? Banyak. Dan termasuk di Masjidil Haram, nanti melalui parabola, melalui internet, melalui handphone masing-masing, bisa dibuka siaran dari Mekah, dari Masjidil Haram. Itu sholatnya di sana adalah pada waktu habis sholat isya, ba'da sholat isya sunat ba'diyah, itu dilanjutkan dengan 23 rakaat. Nanti ba'da lewat tengah malam bangun lagi, itu berlangsung 8 rakaat. Bahkan kalau sudah puncak-puncaknya 8 rakaat satu imam, lanjutkan oleh imam yang lain dengan jumlah ganjil lagi. Sehingga kadang-kadang ada doa witir sampai 2 kali. Doa witir di awal malam dengan satu imam, doa witir di akhir malam dengan imam yang berbeda. Itu sering diikuti seperti itu. Jadi sebetulnya angka rakaat bebas-bebas saja. Terus bagaimana yang meriwayatkan hadis itu sendiri? Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan hadis tentang 11 rakaat. Diriwayatkan bahwa beliau sendiri pada awal Ramadan tiba, dalam kitab Sya'bul Iman, beliau ditunggu oleh masyarakat untuk menjadi imam sholat. Jamaah banyak. Karena jamaahnya banyak, beliau juga melihat kondisi jamaah, kasihan kalau lama-lama berdiri. Maka akhirnya Imam Bukhari mengambil 1 rakaat rata-rata 20 ayat saja. 20 ayat berarti surat Al-Muzammil ya, 1 tamatan tuh. 1 rakaat itu. Kalau surat Al-Baqarah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu 20 ayat itu. Nah, 1 rakaatnya segitu. Tapi rata-rata beliau menyelesaikan 10 juz per malam. Ya. Kalau 20 ayat 1 malam, 1 rakaatnya 10 juz 1 malam, 10 juz 1 malam, 1 rakaatnya 20 ayat, berarti 1 malamnya berapa rakaat kira-kira? Kalau 1 Quran 6.000 ayat, berarti 1 malamnya 2.000 ayat. 1 rakaatnya 20 ayat. Berarti berapa rakaat 1 malamnya? Bisa sampai 100.
Enggak masalah, itu Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis tentang angka 11 itu. Nah, begitulah. Diharap para santri harus lebih paham tentang hadis-hadis itu. Jangan satu hadis yang dikaji, tapi harus beberapa hadis digabung. Demikianlah, mudah-mudahan para penonton di fanpage dapat memahaminya. Alhamdulillah rabbil alamin.